Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dari Tempat Akuntansi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional dan regulatoris akuntansi. Hakikat akuntansi berbagai pandangan. 1. Komite Terminologi AICPA. Komite Terminologi AICPA mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. 2. Akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Pinburg membedakannya menjadi 4 periode, yakni 1. Periode pemeliharaan murni, 2. Periode pemeliharaan tradisional, 3. Periode utilisasi aktiva, 4. Periode terbuka. 3. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tujuan utama dari gambaran akuntansi ini adalah penentuan laba yang sebenarnya, suatu konsep yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada suatu periode waktu. 4. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, biasanya adalah akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima. 5. Akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. 6. Akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. 7. Akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasar pada angka tersebut. 8. Akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di dalam organisasi. Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. 9. Akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, menghadapi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Akuntansi merupakan percobaan, terutama ketika akuntansi bersifat sukarela, inovatif, dan tentatif. 10. Akuntansi sebagai distorsi. Karena akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau memengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal, akuntansi pun menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang dilihat oleh pengguna. Terdapat 4 kelompok yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pesan-pesan akuntansi, yakni yang pertama adalah subjek yang perilakunya memberikan data bagi pesan-pesan akuntansi. Yang kedua adalah akuntan yang menyiapkan data. Yang ketiga adalah akuntan yang memeriksa data. Dan yang keempat adalah penerima data. Metode yang digunakan untuk mendistorsi sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi A. Perataan atau penghalusan, B. Pembiasan, C. Pemfokusan, D. Permainan, E. Penyaringan, dan yang F adalah tindakan ilegal. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi.
Walaupun akuntansi merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam bidang spesifik, namun pada praktiknya dilakukan dalam kerangka konseptual implisit yang terdiri dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah diterima oleh profesi, dikarenakan oleh kegunaan dan logika yang dikandungnya. Petunjuk yang disebut sebagai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat PABU yang dalam bahasa Inggris adalah Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP ini mengarahkan profesi akuntansi dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi dan dalam penyiapan laporan keuangan dengan suatu cara yang dianggap sebagai praktik terbaik. Teori sudah seharusnya tunduk terhadap pengujian yang bersifat logis dan empiris untuk membuktikan keakuratannya. Hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan, definisi dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sifat dasar akuntansi berbagai pandangan. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori akuntansi. Adapun beberapa pandangan tersebut antara lain: 1. Akuntansi sebagai ideologi. 2. Akuntansi sebagai bahasa. 3. Akuntansi sebagai sebuah ideologi. 4. Akuntansi sebagai sebuah bahasa. 5. Akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu atau historis. 6. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. 7. Akuntansi sebagai sistem informasi. 8. Akuntansi sebagai komoditas. 9. Akuntansi sebagai mitos. 10. Akuntansi sebagai alasan yang logis. 11. Akuntansi sebagai perumpamaan. 12. Akuntansi sebagai percobaan. Dan ke-13 adalah akuntansi sebagai distorsi. Penyusunan dan verifikasi teori. Meskipun akuntansi adalah kumpulan teknik-teknik yang dapat digunakan di area-area khusus, akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka teoritis implisit yang terdiri atas prinsip dan praktik yang telah diterima oleh profesi karena dugaan kegunaan dan logikanya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini memandu profesi akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. Hakikat teori akuntansi. 1. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. 2. Tidak ada satupun teori yang mengatur tentang akuntansi keuangan yang cukup kaya untuk mencakup secara menyeluruh spesifikasi lingkungan pengguna dengan efektif, sehingga dicantumkan dalam literatur akuntansi keuangan bukan secara teori akuntansi keuangan, melainkan kumpulan teori-teori yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam spesifikasi lingkungan. Metodologi dan perumusan teori akuntansi. Suatu teori akuntansi adalah mungkin jika 1. Teori memberikan suatu kerangka referensi dan teori mencakup 3 elemen, yakni pemodelan fenomena ke dalam penyajian simbolis, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu, dan penerjemahan kembali fenomena dunia nyata. Perbedaan opini pendekatan nilai di antara praktik akuntansi dan riset akuntansi mengarah pada penggunaan dua metodologi, di mana yang satu bersifat deskriptif sementara yang lainnya bersifat normatif. Pendekatan untuk perumusan akuntansi. Adapun pendekatan tradisional bagi perumusan teori akuntansi adalah 1. Non-teoritis, praktis atau pragmatis atau informa. 2. Teoritis, terdiri dari A. Deduktif, B. Induktif, C. Etis, kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan kriteria utama untuk perumusan teori akuntansi. D. Sosiologi, pengaruh sosial dan teknik akuntansi. E. Ekonomi, pengendalian perilaku dari indikator
indikator-indikator yang dihasilkan makroekonomi dari berbagai teknik-teknik akuntansi. F. Selektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.